saling menguatkan. Yang pasti setiap malam kita sudah banyak diberikan berkat melalui pembicara dan kesaksian yang luar biasa. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Doa buka akan dilayangkan oleh Ibu Nelvi Purba. Kesaksian dari Saudari Tabita Ginting dari Jepang. Lagu pujian akan dibawakan oleh Bahagia Pasaribu. Renungan akan disampaikan oleh Profesor Jimmy Kija. Doa syafaat oleh Pendeta Iwan Fernandes dan Pendeta Victor Sinaga. Doa tutup akan dilayangkan oleh Profesor Jimmy Kija. Baiklah, kita sama-sama mengikuti susunan acara yang sudah saya sampaikan. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini dengan didahului oleh doa buka oleh Ibu Nelvi Purba. Satu-satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami masing-masing sepanjang hari ini, terutama dalam penyertaan-Mu melindungi kami dan selamatkan kami. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sebab Engkau boleh pertemukan kami kembali dalam pertemuan 100 hari berdoa kami di pada malam hari yang ke-13 bersama Korwil Lampung. Bapa kami yang di surga, kami bermohon atas kuasa-Mu untuk boleh menyertai para partisipan yang akan membawakan bagian pada saat ini beserta dengan kami semuanya. Kiranya lewat pertemuan doa kami ini semakin dekat dengan Tuhan dan kami semakin dikuatkan bersama dengan Tuhan juga. Dengan demikian juga Tuhan, kami tidak perlu khawatir dan takut atas wabah dan virus corona yang melanda negara kami pada saat ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu dan mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudari Tabita Ginting. Kami persilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan pertama kali saya perkenalkan diri, nama saya Tabita. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu shisetsu. Di shisetsu itu panti di Yokohama, Jepang. Inilah tahun pertama saya kerja di tempat ini. Saya kalau boleh mau kesaksian, setiap harinya yang saya rasakan itu berkat Tuhan itu selalu ada setiap hari. Saya saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam merawat pasien. Itu semua kasih Tuhan yang boleh saya rasakan saat ini. Sebelum saya masuk, saya mencoba untuk kerja di Jepang ini, saya pernah mengalami suatu kegagalan dalam hidup saya. Itu memang bukan suatu hal yang besar, tetapi itu mempengaruhi pikiran saya. Jadi, sebelum saya mulai mendaftarkan diri, di waktu kuliah, saya mengikuti kemampuan berbahasa Jepang. Di situ, memang dari tingkat 1, waktu kuliah itu cita-cita saya memang ingin pergi ke Jepang. Saya pengen membahagiakan, istilahnya membantu orang tua, gitu. Dan waktu tingkat 1 itu, saya dengar ada guru orang Jepang langsung yang datang untuk mengajar saya, mengajar perawat. Jadi saya pilihlah, saya ikut kelas dia, gitu. Dan puji Tuhan, saya boleh ikut
tinggal di rumahnya beliau, di orang sensei itu, saya pikir hidup saya akan belajar dengan enjoy. Saya bisa belajar dengan senang. Tetapi di situ saya malah ditekan. Saya harus belajar setiap harinya. Saya digebrek. Pokoknya intinya, belajar sistemnya orang Jepang ini seperti di-push banget. Jadi, walaupun sekecil apapun itu salah, kamu harus perbaikin lagi. Jadi disitulah selama 2,5 tahun, saya belajar bahasa Jepang. Lalu ada ujian kemampuan berbahasa. Saya mengikutinya dengan harapan bisa lulus. Dan itu ujian dasar, sangat-sangat dasar. Tetapi mungkin belum waktunya, jadi saya sedikit kecewa. Pengharapan saya juga kayaknya sudah luntur atau bagaimana. Ketika itu juga ada teman saya juga mengatakan, kamu masih ingin pergi ke sana, gitu kan, pergi ke Jepang. Dan saya juga nggak tahu bagaimana saya mau menjawab hal itu. Di lain sisi juga saya anak yang paling bungsu, saya tidak punya pengalaman bekerja, apalagi bekerja di luar negeri, itu hal-hal pikiran-pikiran yang mengganggu saya waktu itu. Lalu saya melihat lagi keadaan keluarga. Saya juga bertanya pada orang tua saya, ibu saya, bagaimana, apakah masih lanjut? Terus ibu saya hanya berbicara, itu keputusan kamu. Kejarlah cita-citamu, kalau itu memang buat kamu senang. Jadi, kamu tuh harus gagal dulu supaya kamu bisa maju. Ibu saya bilang gitu. Itu tuh belum seberapa, belum ada di depan kamu. Bagaimana kalau kamu rupanya sudah lulus tapi kamu tidak tahu mau bekerja di mana, kamu mau gimana, begitu. Jadi, saya juga lihat keadaan keluarga memang kurang mampu. Lalu adalah kesempatan melalui dari sensei tersebut, dari dosen yang saya tinggalin rumah itu, orang Jepang itu, dia memberikan jalur, dia mengatur proses, kamu ikutin langkah-langkah saya, gitu. Oke, saya akhirnya bersama teman saya juga, kita ikut ke Jakarta, kita wawancara. Kita wawancara yang memang itu langsung pribadi, langsung ke atasan panti ini. Kemudian di situ saya juga tidak tahu mau ngomong apa. Kemampuan bahasa saya juga masih mandet-mandet, masih gitu. Jadi sedikit-sedikit saya tahu. Lalu kita mengikutilah sistem pemerintah lewat dari pemerintah. Bersama orang tua saya mengurus surat-surat, mengurus dari pemerintah, dari kepolisian, segalanya untuk persyaratan mendaftar program EPA. Lalu sampai saat ini pun Tuhan masih membimbing saya, masih menemani saya, walaupun saya belum bisa lancar dalam berbicara. Saya masih banyak belajar.
sedikit demi sedikit. Saya belajar 6 bulan di sini, 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di sini. Tuhan masih memimpin saya. Saya tidak ada masalah. Walaupun teman-teman saya ada yang bermasalah juga di waktu pelatihan, dia disuruh pulang karena keadaannya mungkin sakit dan karena memang ada masalah sedikit. Tapi saya masih berusaha, masih bisa untuk membangkitkan semangat saya kalau saya harus mencapai apa cita-cita saya. Dan untuk orang-orang muda yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kegagalan yang kamu terima itu bukan berarti gagal. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Jadi saya sudah merasakan waktu Tuhan itu memang terbaik di kesempatan yang ada. Saya memakai kesempatan itu dengan baik. Saya berusaha untuk tidak mengecewakan, tidak mau untuk mundur. Pikiran saya harus positif. Tuhan pasti bantu kita untuk sukses pada tujuannya. Dan di dalam masalah-masalah yang sekarang dunia ini alami, yaitu virus corona yang ada di dunia ini, terutama di Jepang ini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ada banyak korban yang terkena, dan kebetulan juga kerabat-kerabat saya yang bekerja di sini juga, dia sempat diisolasi selama 1 bulan, karena memang dia hanya batuk, pilek, udah langsung disuruh pulang. Terus dia hanya BAB cair, dia harus dikakuri, diisolasi. Tapi luar biasanya Tuhan itu di saat situasi yang begitu takutnya, apalagi ini negara orang lain yang begitu banyak orang asingnya, bukan hanya orang Jepang saja sebenarnya di sini itu. Jadi lebih banyak terkena infeksi. Di tempat sini juga sudah ada beberapa, tapi puji Tuhan, saya masih sehat sampai saat ini. Dan tolong doakan untuk 3 tahun yang akan datang juga, bila mana Tuhan berkehendak, saya bisa mengikuti ujian negara, dan ujian negara ini, bila mana saya lulus, saya bisa membawa orang tua saya, membawa keluarga saya, supaya mereka tahu, ini loh Ma, saya kerja di sini, saya tinggal di sini, dan bagaimana saya hidup di sini, mereka juga tahu. Nah, itu saja yang boleh saya saksikan dalam hidup saya. Terima kasih. Atas kesaksian yang begitu indah dari Saudari Tabita Ginting, kita akan sisipkan juga dalam doa. Semoga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang pasti rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Saudari Bahagia Pasaribu. Kami persilakan. Okay. We welcome first for Brother Jean-Pierre Karambizi from Rwanda. Hello, brother.
Hello, Brother Jean-Pierre. Hello, everyone. Ya, thank you for joining us. Sebelumnya, Jean-Pierre ini pernah datang ke Kedaton 1 lebih kurang 1 bulan. And he joined our choir and very active. Dia belajar bahasa. Tapi sekarang sudah kembali ke Rwanda dan mungkin akan memberikan kesaksian suatu saat bersama dengan kita. You will give a testimony maybe for next week or next couple of weeks. Thank you for joining us and enjoy it. Here our speaker will be from Andrews University, a lecturer, Prof. Jimmy Kiji. Just enjoy. Kembali ke host, thank you. Ya, Oke, terima kasih Kak Vera. Silakan Saudari Gia Pasaribu. Selamat malam. Lagu yang akan saya nyanyikan berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Biar lagu ini dapat menguatkan iman kita agar bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Puji Tuhan untuk lagu pujian yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh Saudari Gia Pasaribu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan akan menyertai kita semua di dalam keadaan apapun. Selanjutnya kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang hari ini merupakan tamu kita yang istimewa, yaitu Profesor Jimmy Kijai dari Amerika Serikat. Saat ini beliau adalah dosen di Andrews University, jurusan Research and Statistical Methodology. Beliau ini sudah berpengalaman yang pasti di bidangnya dan dia sudah mengajar di berbagai negara. Thailand, Kenya, Tanzania, Costa Rica, Jamaika, Peru, Zambia, dan Trinidad. Istrinya bernama Lucia dan dia memiliki 3 orang anak, yaitu Jason, 3 orang anak laki-laki. Mohon maaf. Kita berikan kesempatan yang indah ini kepada Profesor Jimmy untuk memberikan pekabaran yang indah pada malam hari ini. We will be delighted to have you here, Professor Jimmy. It's such an honor to have you as a guest speaker tonight. Thank you. You're welcome. Thank you for the invitation. Okay, I'm going to share my screen. And hopefully you can see it. Okay, can you see my screen? Yes, Pastor. Yes, Prof. Good. All right. I think this week's or today's topic is our eyes on Jesus, or our eyes upon you, and the key verse is this is the key verse, 2 Chronicles 20 verse 12, and it says, and I've taken this from, I think this is the New Living Bible, and it says, "Oh, our God, won't you stop them? We have no way to protect ourselves against this mighty army. We don't know what to do, but we are looking to you." And this is the words of Jehoshaphat, who is the king of Judah. I think to understand this text, we need to contextualize this. And if you have your Bible, let's go back to 2 Chronicles 17. So we go back all the way to 2 Chronicles chapter 17, and we'll go through the next 3 chapters. So who is Jehoshaphat? Yeah. So Jehoshaphat is the son of Asa. He was the 4th king of Judah. And biblical historians suggest that maybe Jehoshaphat became king in 870 BC. He was 35 years old. He ruled for 25 years, and he died at sea. Okay. And in chapter 20, verse 32, he was labeled as a good king. Okay. So that's Jehoshaphat. Okay. So let's look at chapter 17. So when he became king at the age of 35 years old, he started strengthening Judah. He fortified many of the cities in Judah against Israel. And in verse 3, we read, "The Lord was with Jehoshaphat because he followed the ways of the Lord. He also sent Levites and priests to teach the people of Judah in the ways of the Lord." Verse 10 rather, is the fear of the Lord fell on Judah and the lands surrounding Judah. So when he became king, he strengthened the spirituality of the people of Judah.
by sending Levites and the priest to instill amongst the people of Judah to fear the Lord in very successful ways, so that even the lands around Judah became convinced of the presence of God. In fact, one of the verses said the Philistines, in fact, brought gifts to Judah. So he became a very, very powerful king. And if you read in chapter 17, verses 14 to 18, we see that he had 1.2 million fighting men. I mean, that's the number of soldiers he had. He became a very, very powerful king. Then we go to chapter 18. In chapter 18, we read that he allied himself with King Ahab, who was the king of Israel then. Okay. And about 40 kilometers from Jerusalem. But Jehoshaphat said, before we do that, we must consult a prophet. So Ahab actually consulted several prophets, and all of the prophets that Ahab consulted said, oh yeah, the Lord's going to be with you. Go and fight against Ramoth, and you are going to be successful. And Jehoshaphat says, is there another prophet? And so finally Ahab identified prophet Micaiah. Micaiah was called, and so Micaiah said, in a vision I saw all Israel scattered on the mountains like sheep without shepherd, which basically says, if you go to war with Ramoth Gilead, you are going to lose. Now, King Ahab didn't like that. Okay. King Ahab didn't like that. And so what he did was he actually sent Micaiah away and sent him to prison. Okay. And Judah and Israel went to war against Ramoth Gilead. And if you read further at the end of chapter 18, King Ahab was killed. Okay. So let's go to chapter 19 now. Okay. So after the war against Ramoth Gilead, Jehoshaphat went back to Jerusalem. While in Jerusalem, in verse 4, we read that in verse 4, 2 Chronicles 19, it says, he went out among the people, encouraging the people to return to the Lord. Yeah, and that's what Jehoshaphat said. He went out through the land of Judah, and he encouraged the people to return to the Lord. He appointed Levites and priests to serve as judges, and he instructed these judges. He said, you must always act in the fear of the Lord. And when people come before you to be judged, you must warn them, okay, to not sin against the Lord. Verse 10. Now we go to chapter 20, which is where the verse is. Now, at some point, a messenger informs Jehoshaphat that the Moabites and Ammonites and Meunites were going to wage a war against Judah. And we read that in verse 1. And verse 3 says, Jehoshaphat was terrified. He was terrified that the Moabites and the Ammonites and the Meunites were going to wage a war against Judah. And so we see this beautiful prayer in verses 6 to 12. Okay.
the prayer of Jehoshaphat. And I just want to read some portion of that prayer, verses 6 to 12. And so in verse 6, we read, O Lord, our Father, the only God in all the heavens, the ruler of all the kingdoms of the earth. You are so powerful, so mighty. Who can stand against you? Your people truly believe, verse 9, that in a time like this, whenever we are faced with any calamity such as war, disease, or famine, we can stand here before this temple and before you, for you are here in this temple, and cry out to you to save us, and that you will hear us and rescue us. Yeah. And the prayer continues, and now we see that the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. So they are coming here. And this is the verse 12. This is the main text for this morning's devotion. It says, oh, our God, won't you stop them? Them referring to the Ammonites and the Moabites. We have no way to protect ourselves against this mighty army. We don't know what to do, but we are looking to you. This is Jehoshaphat's prayer. And this is God's answer. Okay. In answer to Jehoshaphat's prayer, God says, don't be afraid, don't be paralyzed by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. You will not need to fight. Take your places, stand quietly, and see the incredible rescue operation God will perform for you, O people of Judah and Jerusalem. Don't be afraid or discouraged. Go out there tomorrow, for the Lord is with you. Yeah. So we have Jehoshaphat's prayer, and God answers this prayer. So, the question, our eyes are upon you, looking to you, and I think in today's write-up of what today's devotion is, it says, what does it mean to keep our eyes on Jesus? So when we find ourselves in desperate situations where we have no control over anything, I guess much like what we are facing worldwide now with pandemic, I mean, there is, we really don't have any control over who gets, infected, and we can take all the precautions and all the, healthy habits that we have. But, it's, it attacks whoever it does. So our eyes upon you, looking to you, what does it mean to keep eyes on Jesus? And I think this is something that each one of us have to answer for ourselves in our own context. In our context, we have different experiences, and we have different ways of interpreting this. But I like what Solomon said. Okay, I like what Solomon said in Proverbs 3 verses 5 to 6. And if we read that, it says, trust in the Lord with all your heart. So when we find ourselves in desperate situations, saying this is a good advice, this is an excellent advice. Trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all thy ways, submit to him. He make your path straight. This is the New International Version. I actually like the translation in the Message translations. It says, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. I actually like this translation a lot better because it makes it much more clear.
So I think this verse, Proverbs, I think answers that questions of what does it mean to keep our eyes on Jesus, on you. I went to Google and try to gather the different people's interpretation of what our eyes are upon you or looking to you mean. And here are some quotes. Okay. So for some people, it says focusing on Jesus or focusing on you, looking to you. It means turning on music, turning on worship music when my soul feels tired. Another way, another interpretation is prayers of help and thanks 1,000,000 times a day. Probably not 1,000,000 times a day, but clearly many times a day whenever we feel the necessity to be energized by God's blessings. Okay. Another way another person define focusing on Jesus or focusing on you as prayers before making a big parental decision. Some of us here are young parents, have small children. That's how one person defined looking to Jesus or focusing our eyes upon him. Another person, I actually like this, is sipping a steamy cup of tea or coffee or cocoa or while reading your Bible. I think that's a neat way of defining what focusing on Jesus mean. Another person defined it as reading a book that is nourishing to my soul. And then I think the last one, I think it's something that we all miss. I don't know in Indonesia whether the churches are still open, but in Malaysia, all the churches, mosque and houses are closed. Nobody meets. And so I think the last one is being with family at church. So these are just some of the ways that different people have chose to define what they mean by eyes on you or focusing our eyes on Jesus. And I think, when we do all of these together, with whether or not we understand why we are placed in situations of desperations or situations that we have no control over. I think this is a verse that we all know. When Paul says, and we know that in all things, God works for the good of those who love him. And I think this summarizes what we need to be in a trusting situations, in situations where we have no control over. And there are situations like that. I know here at Andrews, we have international students that are no longer able to work because the university is closed and, the university no longer are in operations and therefore they don't need people to work in the cafeteria, or they don't need people to work in the library, or they don't need people to do custodial work, or they don't need them to be doing the grounds. So many of these international students and other students who used to depend on this, they don't have any job anymore. There's a student of mine who is from China, and she wrote on her Facebook page that there was one day when they really desperately needed food to buy, and one morning she opens the door and there was an envelope containing money. She doesn't know where it came from, but there was something there that somebody had put in. And
that was in answer to prayers. So I'm sure if we, give everyone time to testify, each of you will have different unique experiences of how we keep our eyes on Jesus and how that actually might have come to being. And so I think in the context of this pandemic and I think we need to look beyond just this pandemic, but situations where we don't have any control over, and we need to have faith as we look upon the face of Jesus, that God has the answer, much like how God answered Jehoshaphat's prayer. When Jehoshaphat was in situations when he was terrified and he didn't know what to do. But God came through, answered his prayer, and answered their prayers, and they won the battle against the Moabites and the Ammonites without, fighting. Every single one of these Ammonites and Moabites were killed. And there was so much that it took the people of Judah, or the Jehoshaphat, take 3 days to collect all the clothings and whatever leftovers, whatever things that the Moabites and the Ammonites left in the battlefield. And so I think these are examples after examples in the scripture that tells us that in spite of situations, desperate situations, that God is going to come through for us. And I think we need to remember that and be constantly reminded that God is there for us. And we need to count that as blessings every day. Again, each one of you would define focusing on the eyes of Jesus differently. And I think those are different ways that God is going to equip us to face, desperate situations. Thank you for allowing me to share some thoughts. Okay, thank you, Professor Jimmy, for this beautiful message for us to focus to God. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti doa syafaat. So we will have intercession prayer. Yang pertama akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Fernandes. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Pendeta S. Boling. Pendeta Iwan Fernandes akan membawakan fokus doa hari yang ke-13. Kemudian untuk Pendeta S. Boling, usulan-usulan doa. Daftar yang sudah diberikan. Kita akan tambah dengan satu usulan doa. Kita doakan penyanyi yang terkenal Glenn Fredly yang meninggal dunia. Katanya beliau sering juga mengikuti ibadah di gereja kita di Jakarta, jadi mohon disisipkan dalam doa. Kita doakan juga kesaksian yang sudah kita dengarkan malam hari ini, dan kita juga berdoa khusus untuk Profesor Jimmy yang sudah bersedia memberikan pekabaran yang indah malam hari ini. Kita sama-sama bertelut dan berdoa. Pasien. Halo? Ya. Saya belum punya daftar doanya.
Oh, Boleh belum punya. Sudah dibaca di WA, ternyata saya kirim. Sudah Boleh. dikirim, Pendeta Boleh. Iwan? Boleh dikirim sekarang, saya lihat. Sudah dikirim katanya. Pendeta tolong dicek. Fokus doa hari yang ke-13. Belum dibaca. Oke. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, sungguh kami suka Tuhan, oleh karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti acara 100 hari berdoa hari ke-13. Kami juga bersyukur oleh karena kami boleh akan kesaksian disampaikan oleh Saudari Tabita Ginting. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberi kesehatannya sehingga dia boleh melayani. Akhirnya dia boleh menjadi berkat di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, di mana kami diajak untuk memandang Kristus dan percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami sekalipun ada masalah, kami tetap memiliki jalan keluar di mana Tuhan akan menolong. Kami juga bersyukur ya Bapa oleh karena kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada bagi sahabat-sahabat kami yang merasakan kesusahan oleh karena kehilangan orang-orang terkasih, sehingga mereka bergumul untuk merasakan bahwa Allah masih dekat dalam kehidupan mereka. Yang juga berdoa ya Bapak untuk anggota gereja yang menghadapi tantangan dari penyakit COVID-19. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk pengorbanan yang tanpa pamrih yang menjadi kehidupan anggota gereja di seluruh dunia. Biarlah mereka memiliki banyak sumber daya dan juga dapat menjangkau dengan berbagai hal yang mereka miliki sehingga mereka boleh berbahagia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa agar seluruh anggota gereja di seluruh dunia akan menyingkirkan perbedaan-perbedaan mereka dan juga boleh datang dekat kepada persekutuan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi. Berdoa agar kiranya Tuhan boleh mencurahkan roh hujan akhir untuk menguatkan semua umat-umat Tuhan. Dengan demikian kami boleh melihat bahwa banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar seluruh anggota gereja di dunia mengambil tanggung jawab baik secara pribadi ataupun keluarga untuk membagikan kabar Injil kepada banyak orang di sekitar mereka. Sehingga apabila saatnya tiba, ketika ada KKR ataupun ada hal-hal yang berhubungan dengan penginjilan, dapat menjangkau mereka dan dapat memenangkan mereka. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, maka banyak jiwa yang dapat dimenangkan dan dibawa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi mereka yang bersaksi dengan penuh keberanian dan juga dengan pergumulan. Dan kami juga bersyukur oleh karena banyak orang boleh dimenangkan oleh kesaksian-kesaksian yang berkuasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di antaranya Intan Simanjuntak, Isa Simorangkir, Dior Tambunan, Juli Simankualit, Julinta Hutagalung, Melana Naibaho, Andrian Okta, Albert Timotius, Tabita Ginting, dan orang-orang yang sangat merindukan kemenangan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa ya Tuhan,
agar biarlah Tuhan memberkati masing-masing mereka. Sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan, tantangan, masalah. Dan kami juga boleh melihat bagaimana sukacita ketika Tuhan datang. Banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga doa-doa kami yang kami naikkan pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Dan kiranya doa ini akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sanheri Poli. Bapa di sorga, menyambung doa hamba-Mu, Bapak Pendeta Fernandes. Kami datang memohon kepada Tuhan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sementara sakit. Pendeta Aha Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omar Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes Boromanurung, Ibu Tiomsi Gultom, Bapak Ishak Suherman, S. Floyd Rebok, anak Leonardo Canavaro, anak dari Bapak Simbol Banjarnahor, Ibu Nelly Runtu Boru Nainggolan, Pendeta Tawaris Laya, Ibu Simbol Boru Panjaitan, Ibu mertua Pendeta Jeffrey Simatupang, Farel dan Kevin Sagala, anak-anak dari Pendeta Falmer Sagala, Bapak Wilvan Nadeak, dan Ibu Bapak Hotlian Pardede. Tuhan Allah di sorga, anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini menderita sakit Tuhan. Untuk itu kami memohon kuasa Tuhan untuk memberikan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan sebagaimana janji Tuhan. Kami mohon dengan sungguh-sungguh Tuhan pulihkan keadaan mereka. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami bergumul, kami berjuang dengan kondisi dunia yang saat ini dilanda oleh virus yang berbahaya ini. Di antara saudara-saudara ini ada yang menderita oleh karena virus corona yang berbahaya ini Tuhan. Oh Bapa di sorga, doa kami malam hari ini adalah Engkau sembuhkan mereka. Engkau cabut dari dalam diri mereka penyakit-penyakit ini. Virus yang berbahaya ini Tuhan. Dan berikan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, agar itu semua dapat mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi mereka. Kami berdoa juga memohon penghiburan dari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sementara berduka. Keluarga Ibu Desi Wenas Muntuan, yang Tuhan izinkan suami tercinta beristirahat di dalam Tuhan, yaitu Bapak Dilan Muntuan. Biarlah Engkau memberikan kepada Ibu Desi, anak-anak, dan keluarga besar mereka penghiburan dari Tuhan. Engkau datang melawat mereka Tuhan dengan Roh Kudus. Bisikan di hati mereka Tuhan bahwa Engkau mengasihi mereka. Bahwa Engkau menjanjikan sebuah reuni bahagia ketika Engkau datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang Engkau kasihi. Kami percaya bahwa almarhum Bapak Dilan Muntuan, dia juga akan dibangkitkan untuk diselamatkan dan bertemu dengan anak dan istrinya dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah harapan ini menjadi kekuatan bagi Ibu Desi dan juga anak-anak, agar mereka tetap semangat di dalam menjalani hari-hari hidup mereka, di dalam perjalanan hidup mereka, di dalam pekerjaan mereka, khususnya Ibu Desi yang Tuhan sudah panggil untuk melayani di gereja Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami juga memohon doa untuk berkat bagi para media dan seluruh pegawai, para medis dan seluruh
pegawai Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Manado. Tuhan, lawat mereka Tuhan. Ketika mereka sementara menunaikan tugas-tugas pelayanan mereka yang mulia, Tuhan jauhkan mereka dari berbagai sakit dan penyakit, khususnya virus corona yang berbahaya ini, agar mereka boleh melayani dengan baik. Dan mereka pulang bertemu dengan keluarga dalam keadaan baik. Dan mereka bersuka cita oleh karena Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan yang luar biasa. Para orang-orang yang berdiri untuk berani memerangi virus yang berbahaya ini Tuhan. Para volunteer yang bekerja keras Tuhan, tolong mereka Tuhan. Agar semangat dari Tuhan selalu mereka miliki, kekuatan secara fisik, kesehatan boleh mereka terima terus. Untuk mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rencana mahasiswa Fakultas Filsafat yang akan mengadakan Phil School di Jawa Tengah. Tuhan berkati mahasiswa Filsafat UNAI ini, agar tidak terhalang mereka oleh karena COVID-19 yang sementara mewabah ini. Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan, agar dengan demikian bahaya ini segera berlalu, dan anak-anak Tuhan tidak terhalang mereka untuk menunaikan tugas dan pelayanan, mengadakan field school di Jawa Tengah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelajar-pelajar Alkitab, Saudara Renol, Banu, dan Saudari Ninik, yang sementara belajar di Jemaat Tambang Besi Tuhan. Tolong mereka Tuhan, agar mereka yang telah mendengarkan pekabaran ini, mereka terus belajar, dan dengan demikian mereka juga boleh bergabung di dalam gereja yang sisa, umat-umat Tuhan yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang terlibat di dalam membasmi virus corona ini Tuhan. Para volunteer yang berdiri di garis depan, Tuhan tolong memberkati mereka. Tuhan juga memberkati kami, untuk kami juga boleh menjadi garda bagi diri kami masing-masing. Untuk kami dapat mentaati semua instruksi dari pemerintah, bahkan dari pimpinan gereja kami, untuk menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Agar dengan demikian kami boleh sehat dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di antaranya kami berdoa untuk Dior Manta Tambunan, Yetro Sinambela, Liliana Endang Saputra, dan Meliana Naibahu. Mereka bekerja dengan sekeras mungkin untuk membantu memerangi virus corona ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dengan kekebalan tubuh yang baik, dengan kesehatan yang baik, agar dengan demikian mereka dapat melayani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan dan juga sementara mencari pasangan hidup mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kuasa-Mu sajalah yang akan memberikan kepada mereka pekerjaan yang layak. Tuhan sajalah yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan-pasangan hidup mereka, agar anak-anak Tuhan ini terpelihara dalam iman mereka. Sementara mereka berkarya untuk masa depan mereka, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan melayani Tuhan di gereja masing-masing. Tuhan, buat mereka menjadi anak-anak yang sukses. Masa depan mereka yang baik. Agar dengan demikian, mereka menjadi saluran berkat. Dan melalui mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami yakin bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami dapat mendengarkan firman malam hari ini.
yang disampaikan oleh Profesor Jimmy. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, terus menjadi saluran berkat. Dan memberkati kami semua Tuhan. Agar kami dapat menunaikan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk menyegerakan kedatangan Tuhan pada kalian. Mengampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang sudah dilayangkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita saat ini sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Biarlah kita semua boleh terberkati. Dan selanjutnya kita akan mengikuti doa tutup. We would like to ask Professor Jimmy to deliver a closing prayer for us. Shall we all bow our head together? Shall we pray? Our Father in heaven, we thank you for much blessings from you daily. We thank you for the truths that we have. We thank you for the privilege of being able to meet, thanks to the technology that we have. Places, we are from different places, separated by time zones, but we're able to meet virtually this morning, this evening. And we just want to thank you for the opportunity to share our ideas, share our blessings, share our concerns, share our fear, share our desperations. But like the way you answered Jehoshaphat, you are there for us, and we trust that you will guide us in ways that are according to your will. And so as we depart and as we separate from these meetings, I pray that you will bless each person, bless each family being represented. And may you always assure us, and may we always have faith in your assurance that no matter what, you have our best interest. And so we commit ourselves to you this morning, this evening, wherever we might be. Take control of our lives and continue to bless us in ways that we have never realized before. So we ask that you will provide us with faith to continually look upon Jesus to guide us in our lives, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Professor Jimmy. God bless you and family. Thank We you. would like to invite you to come and join us. Sure, tomorrow. whenever I can. Sometimes in the morning I have online classes, and so I'm not Okay. able to come, but I will come. Such a I will blessing for join as I'm able to. So thank you for the invitation. Good night and Good night. stay safe. Oke. Terima kasih semua.